dana desa yang dana desa emang impres yang itu nggak berlaku, PMK yang itu nggak berlaku, dicabut kalau nggak salah ya, direvisi ya. Tapi yang jelas dana desanya dari 60 sekitar 40 untuk nyicil koperasi merah putih 6 tahun ke depan. Jadi selama 6 tahun dari 40 sampai 6 tahun untuk membayar utang yang 240 triliun yang dipakai untuk membangun 80.000 koperasi merah putih. Jadi seperti itu. Tapi implementasi nanti di Menteri Koperasi ya? Koperasi, Pak. Menteri Koperasi Pak Maman ya? Dana desa. Menteri dalam negeri sama kalau yang dana kelurahan itu? Nggak, bukan itu. Yang implementasi Menteri itu sama dana antara nanti. Ya. Ya. Himbara. Jadi, dana antara kan Himbara bawahnya. Jadi, agenasnya pinjam ke Himbara, nanti setiap tahun kita cicil 40 triliun selama 6 tahun ke depan dari dana desa. Itu masih ada sisanya sedikit dana desa. Kita yang kedua apa? Nanti kita pelajarin yang itu. Iya, Pak. Seperti yang di investor, Itu saya nggak ngerti itu apa sih? katanya untuk kepastian soal gimana pengelolaan APBN ke depan. Percayaan dari investor siapa yang bikin indeksnya? Maksudnya, Itu data dari mana? ada beberapa pengamat soal untuk Anda yang berbelit-belit jangan ngarang indeks, lu nggak ada indeksnya kan? Jadi gini, memang orang sedang melihat bagaimana Menkyu yang baru ini mengelola APBN-nya. Mereka kasih bertaruh lewat 3% apa enggak, ekspansinya besar apa enggak. Saya pastikan di sini bahwa kita nggak akan melanggar batas 3% defisit to GDP. Kita akan jaga semaksimal mungkin itu sehingga debt-nya nggak naik kenceng-kenceng amat. Mungkin mereka ngelihat gini, saya taruh uang 200 triliun, wah ekspansi tuh. Terusnya yang lainnya juga masih ada MBG ini masih ada katanya. Yang sebagian orang salah ngerti adalah 200 triliun yang saya taruh itu, saya nggak belanja. Saya cuma taruh uangnya di bank dan uang itu masih punya saya. Tidak mempengaruhi anggaran sama sekali itu. Tidak mempengaruhi defisit. Jadi saya belum event ekspansi nih. Masih pakai uang yang ada. Cuman saya manage cash-nya dengan lebih baik. Dengan sedemikian rupa sehingga cash yang ada tanpa memperbesar defisit bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat kan ekonomi sudah mulai membaik kan sekarang. Retail sales naik kencang, PMI naik kencang, IHSG naik, hari ini turun kali dikit ya, turun dikit. Itu nggak apa-apa, mereka ragu. Tapi ya gitu naik begini. Karena kalau turun terus, naik terus, broker rugi, turun terus rugi, flat juga rugi. Yang bagus begini. Kalau nggak begini, mereka akan buat begini naik dengan mengeluarkan berita yang beda-beda. Tapi yang jelas gini akan naik terus ke atas. Karena fondasi ekonominya membaik terus ke depan. Jadi ekonomi akan terus membaik. Triwulan keempat akan 5,5 lebih, 5,6, 5,7 saya bilang tadi. Tahun depan mungkin kita akan arahkan pertumbuhan ekonomi ke arah 6%. Jadi fondasi seperti itu harusnya memberi keyakinan ke investor bahwa jangan wait and see lagi. Kalau wait and see ketinggalan loh. Ke depan tahun berikutnya juga akan kita dorong lebih cepat lagi, akan lebih cepat tanpa mengganggu fiscal sustainability. Jadi kehati-hatian fiskalnya kita jaga terus. Caranya gimana? Saya tadi jaga market domestik sehingga produsen domestik bisa berproduksi dengan baik. Kita tutup barang-barang selundupan, jangan masuk dari segala sisi ya. Dari pakaian bekas, pakaian baru, yang selundup ya. Barang-barang baja, nanti kita nggak masuk ke baja tuh. Apalagi sepatu. Nanti kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri supaya mereka bisa berproduksi. Habis itu kita dengan tim di bottlenecking tadi, yang di kantor Menko itu, Satgas itu, kita hilangkan seluruh hambatan di dunia bisnis secara bertahap. Jadi ke depan ekonomi akan lebih bagus. Kalau Anda pemain saham, jangan lupa invest sekarang, nanti ketinggalan. Lagi.
Ya, Tane. Siang, terima kasih Pak kesempatannya. Grace dari Bloomberg News Pak. Pertanyaan pertama, boleh Pak konfirmasi apakah benar Kemenq berencana untuk menerbitkan Panda Bonds mulai tahun depan, yaitu bond dalam denominasi Chinese Yuan onshore ya Pak Renminbi. Pertimbangannya apa ya Pak? Apakah memang diversifikasi atau memang ada kebutuhan pembiayaan dalam mata uang renminbi di dalam negeri yang juga semakin besar sehingga perlu di-expand global bond ke mata uang Chinese tersebut? Apakah juga dalam rangka de-dolarisasi mungkin Pak? Kedua Pak, kemarin kan Bapak bertemu dengan tim IMF. Ada yang bisa di-share nggak Pak? Apa yang Bapak share dengan tim IMF? Apa update apa atau mengenai ekonomi Indonesia, atau juga mungkin yang ditanyakan atau yang disampaikan ke Bapak dari IMF, mungkin pesan-pesan dari investor global. Terima kasih Pak. Panda Bond saya baru dengar malah. Anda lebih dulu dari saya tahunya. Ada orang dalam Anda? Ada orang dalam ya? Enggak gini, saya belum dengar itu akan diterbitkan tahun depan, belum. Tapi mungkin kemungkinan itu selalu ada. Tapi kalau untuk menghandle tadi mismatch atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar ketika kita beli barang dari Cina, kan sudah ada bilateral swap agreement antara LCT antara Indonesia dengan Cina, local currency settlement kan. Antara Indonesia dengan Cina sudah ada, jadi sudah bisa dijalankan. Itu sampai 30 miliar dolar itu limitnya setahu saya, jadi masih cukup luas untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar kalau mau. Yang dengan IMF saya ngomong apa ya? Saya ngomong kayak gini kok, seperti ini, seperti sama apa yang terjadi di ekonomi sudah membaik karena langkah-langkah kebijakan fiskal yang pas pada waktu itu, sehingga uang yang dipakai bisa mendorong ekonomi dengan bagus. Saya tunjukkan juga consumer confidence sudah bagus. Saya tunjukkan juga kepercayaan masyarakat ke pemerintah sudah bagus karena fundamental kita sudah bagus. Sambil kita tetap menjaga fiscal prudency. Saya nggak akan melewati yang 3% tadi. Sepertinya mereka cukup puas sepertinya. Anda mau kritik apa? Oke. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.